Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Laude M. Syarif, pimpinan KPK, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita memberikan berbagai penjelasan seputar bagaimana caranya kita terhindar dari mempergunakan jaket oranye. Rekan-rekan Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan saudara semua yang hadir, suasana tegang kalau kita ketemu dengan KPK. Tetapi justru kehadiran pimpinan KPK bersama dengan kita untuk bisa melihat bahwa KPK yang ramah bagi saudara yang memang tidak ada niat untuk bermain-main dalam wilayah itu. Saya sudah mulai benar-benar merasakan, Pak Syarif, bahwa mayoritas, saya tidak berani menyatakan 100%, mereka mempunyai komitmen untuk berbuat bagi bangsa dan negara tanpa ada unsur ketakutan. Sebab pada waktu yang lalu ada juga yang daripada saya terkena, lebih baik saya tidak bekerja, tidak mengerjakan sesuatu. Saya sampaikan, kalau ini niatannya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dan tidak ada imbalan apapun serta upaya memperkaya orang lain, saya tanggung jawab. Dan saudara, saya akan melindungi, dan kita tidak ada rencana sedikit pun pemerintah dan KPK upaya kriminalisasi dan mencari-cari. Tanpa dicari aja udah banyak ini yang ketangkep. Jadi sudah tenang saja dulu. Sebab yang on the pipeline yang sedang lagi diintip oleh KPK kelihatannya agak banyak. Mudah-mudahan tidak ada lagi di kita. Bapak, pada waktu yang lalu terjadi satu kali di sini, traumanya luar biasa. Dan saya selalu mengingatkan, jangan sampai pernah terjadi. Apa yang dilakukan oleh Eselon 1 pada saat itu adalah karena kantin tempat transaksi, maka kantinnya ditutup. Karena begitu khawatirnya. Saya bilang, ini sama saja, sakit kepalanya yang dipotong, jangan. Jadi kita buka lagi saja, asal jangan dibikin menjadi satu transaksi. Sebab transaksi itu bisa di mana saja. Dan tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Laude bahwa saya pernah berjanji kita akan ada pertemuan Eselon 3 dan Eselon 4 tanpa didampingi atasannya, untuk kita bertemu, berdiskusi, dan tidak one way. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, saya mau menimbulkan sikap berontak dari anak muda atas sesuatu yang tidak benar, karena masa depan Indonesia ada di tangan saudara-saudara sekalian. Itu saya akan lakukan, karena dengan demikian fungsi kontrol di antara kita semua itu akan tercipta di dalam diri kita. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari pimpinan KPK secara langsung. Kemudian sesudah itu dari Kabareskrim, dari Kepolisian Republik Indonesia, akan berbicara mengenai saber pungli dari angle yang berbeda, dan berbagai tindakan-tindakan hukum lainnya yang kita akan lakukan lebih tegas lagi. Bukan hanya sikap internal, tetapi ini bagian dari kerja besar kita. Dan yang ketiga adalah dari Kejaksaan Agung. Insya Allah Jampitsus akan hadir untuk juga sebagai pengacara negara. Selain yang kita akan banyak sekali meminta membantu kita untuk TP4D, nanti juga kita akan koordinasi dengan Jamdatun. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau kita tidak ada
niatan, maka kita tidak perlu takut. Saya sudah sampaikan, Anda membuka diri kepada kelompok pengusaha, karena pengusaha itulah membutuhkan kita. Kita jangan pernah berpikir bahwa kitalah sebagai penguasa, kita mengendalikan, dan kita sebagai regulator semata. Tetapi sekali lagi, sesuai juga dengan pesan Bapak Presiden, kita menjadi akselerator di dalam pembangunan ini. Kalau ini bisa terjadi dan tidak ada apapun hal-hal godaan-godaan yang kita bisa, yang biasanya sering dilakukan. Latar belakang saya pengusaha, jadi saya tahu persis. Tidak ada keinginan pengusaha untuk memberi kalau tidak diperas. Itu pasti. Untuk itu, seluruh proses perizinan ini kita permudah. Kecuali kita ada batasan, Pak, yaitu impor hasil-hasil pertanian yang sudah bisa diproduksi, tapi kita terikat dengan perjanjian WTO, maka itu saya putar-putar, Pak, masuknya dari Jayapura nanti, dari Teluk Bintuni, dari Aceh, supaya kita tidak sengketakan WTO dalam rangka upaya kita memproteksi petani untuk itu. Tetapi impor bahan baku tidak boleh ada kendala. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita sudah cukup waktu melakukan himbauan dan mengajak peran serta dari kelompok-kelompok pengusaha yang terutama konsentrasi kita terkait dari bahan pokok makanan. Sekarang kita sudah mulai melakukan, seperti yang juga sudah diketahui bahwa 31 izin kami cabut, Pak. Bertumpuk surat permohonan, kemudian kita dengan mudah bisa melihat suratnya template, PT-nya berbeda, persis sama, tanggal sama, jumlah sama. Saya sampaikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, panggil dia. Kalau dia ternyata penyimpangannya terbukti, sebab dia menyatakan bahwa dia bilang tidak, maka yang semula SPI-nya saja, surat persetujuan importnya yang dicabut, tingkatkan, apinya dicabut. Seandainya kita yang salah, kita tidak ragu untuk kita merehabilitir. Manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi jangan pernah mencoba-coba untuk melakukan itu dan mengkhianati kita. Yang kedua, kita mencoba melepaskan dari berbagai aturan, dari berbagai birokrasi yang ada, lantas kita kurangi. Tetapi kami tidak akan membiarkan negara ini menjadi serbuan barang-barang impor dari negara lain yang mengorbankan industri dan masyarakat banyak. Tidak. Godaan untuk kita tetap mempertahankan dalam suasana seperti itu pasti besar. Tapi kita tidak ada toleransi untuk itu karena yang dipertaruhkan terlalu banyak. Tidak ada. Untuk bahan pokok, sekian rangkaian lama, mereka sudah berada pada situasi nyaman, maka kami kita bekerja sama dengan KPPU, sudah saatnya kita menegakkan dan keras kepada mereka. Ini hanya bisa kita lakukan manakala kita tidak ada beban. Sekali kita terjadi ada sesuatu beban di belakang, maka kita tidak akan pernah bisa tegas. Yaitu yang pertama, berbicara daging. Nggak habis pikir saya, Pak, 80.000 pada tahun 2014, 2015, hanya karena pada situasi pada saat itu terlambat kita kasih izin, meningkat 120.000 setelah di atas nggak turun-turun. Dan dunia daging ini, impor daging ini dikuasai oleh dua besar. Satu sudah pernah terhukum, satu alhamdulillah ketangkap tangan OTT.
Dan saya minta kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, apa yang diminta oleh KPK berikan, penuhi, dan bahkan kita proaktif untuk datang. Bapak mau perlu apa lagi? Dan otomatis nama itu kita minta betul nama itu. Bapak, kita tidak perlukan ketentuannya apapun, tunda dulu, tidak ada izin yang kita keluarkan atas nama kelompok usaha itu. Sudah cukup menyakiti kita. Dan ternyata ini luar biasa, impor kita daging dari India, Pak. Kenapa jenuh pasar? Ternyata dibanjiri oleh penyelundupan yang dilakukan oleh dia. Jadi dia hanya membeli 200 ton, tapi 200 ton nggak habis-habis, tapi banyak sekali di pasar. Jadi begitu yang bersangkutan sudah masuk, maka meningkatlah penjualannya. Ini luar biasa. Tapi apakah selesai? Bisa jadi nanti ada yang ketiga, keempat, dan tugas kita bersama-sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi dan kita memonitor. Dan kita tidak bisa membiarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti mereka. Dari feedlotter, setelah kita minta mereka untuk tolong kembalikan harga, tidak mau, maka gilirannya sekarang Direktorat Jenderal Pajak yang memeriksa keuangan mereka, dan kita lihat berapa keuntungannya, apakah dia laporkan, apakah dia ikut tax amnesty dan sebagainya. Dan ya kita lihat, tetapi saya mempunyai keyakinan untuk melakukan itu. Import daging beku, frozen meat, yang semula mereka tidak mau turun, kita ajak bicara baik-baik, kita sisi supply-nya kita gelontorin, dan kita tidak mengenal kuota lagi. Karena begitu bicara kuota, maka transaksi kuota akan terjadi. Toh pada dasarnya kita perlu import, kita lepasin saja, tapi kita bilang kita mau ya. Nah begitu terjadi dilepas, maka harga turun. Apalagi dengan kita masuk daging dari India, dan itu sudah mulai terjadi equilibrium baru atas harga ini. Sekali lagi saudara sekalian, saya bersyukur, saya senang karena pada waktu kita mendistribusikan di eselon 1 kita lepasin kuota. Saya juga ngetes ini ada yang kebakaran atau tidak kebakaran. Nah, alhamdulillah tidak. Sebab kalau ada, maka itu sudah satu indikasi patut diduga. Tetapi hampir semua rata support. Sudah lega saya. Sebab kalau di internal kami sendiri tidak sama, maka saya sudah sakit kepala. Jadi saya bisa laporkan bahwa itu clear. Kemudian kita turun di eselon 2 dan eselon 3. Ada nggak yang berupaya untuk menghambat? Ya sedikit-sedikit terlambat. Sudahlah. Tapi saya sudah umumkan, cepat-cepat mengaku dosa. Saya kasih waktu Pak Lode, tetapi sesudah itu tolong selesai. Jangan pernah ada main-main, karena kalau ada main-main, izinkan saya untuk mengantarkan sendiri ke penjara. Tetapi tentu tidak, itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Dan saya senang, karena semangat itu sudah mulai tumbuh dan ada keberanian untuk menolak sesuatu. Yang berikutnya adalah mengenai gula. Nah ini dia. Ini raksasa semua. Kita mengenal 7 samurai. Dari 7 samurai saya tanya Pak, dari salah seorang 7 samurai, ini 7 samurai. Pak, 8 Pak. Tapi 5 sudah mati, tinggal kami bertiga katanya. Jadi diakuilah itu mereka. Sudah diajak bicara, diajak buat kesepakatan yang tidak dipenuhi. Saya sampaikan, saya mohon izin di Rakor, kita keluarkan peraturan yaitu seluruh distributor wajib daftar tanpa dipungut 1 sen pun dan online. Begitu dia bermain-main dan tidak mau mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa membuat dia rugi, kita coret dalam distributor, nggak bisa dagang lagi. Bapak, salah satu kelebihan kami sebagai pengusaha adalah ngintip rezeki kawan. Saya terbiasa, saya ajak berhitung mereka. Dalam 1 tahun, perputaran margin dari distributor secara keseluruhan distributor gula 6 triliun Pak.
Jadi saya bilang sudah cukup. Dan memang karakter pengusaha, begitu dari 6 triliun hanya tinggal 1 triliun untuk seluruh pengusahanya, maka dia bilang rugi saya. Jadi rugi itu bukan berarti rugi real secara fisik, tapi berkurang keuntungan dari 100 menjadi 30, rugi dia. Jadi saya bilang mending Anda rugi berkurang keuntungannya signifikan daripada you nggak bisa dagang. Karena semula dia pikir ini menteri satu bisa kita ajak main. Ada kalimat-kalimat yang bersayap saya temuin. Terus saya bilang, Pak, nilainya berapa? Saya gitu aja. Loh kenapa Pak? Enggak, kalau saya beli untuk saya tutup, you mau nggak? Baru dia tersinggung, baru dia tahu bahwa saya tersinggung. Jadi jangan main-main lah. Jangan pernah lakukan itu. Saya mampu membeli dan menutup itu. Dan kalau tidak jalan, saya mampu melakukan sendiri. Kita punya BUMN dan saya lakukan impor sendiri. Jangan pernah kita lakukan, jangan pernah bermain sedikit pun dengan itu. Sekali kita bermain selesai, tidak ada wibawa lagi kita. Dan kita tidak bisa berjuang untuk kepentingan rakyat. Toko retail modern hari ini harus sepakat. Kemarin hari Jumat sampai jam 12 malam saya sandra di sini Pak. Tidak boleh pulang sebelum ada kesepakatan untuk kita kembalikan harga menjadi harga yang disepakati, yaitu harga gula 12.500, harga daging 80.000, dan harga minyak goreng sederhana kemasan sederhana 11.000. Kalau lebih dari itu, apa yang terjadi? KPPU akan masuk, patut diduga terjadi kartel harga dan kita kenakan denda yang maksimal. Saya berterima kasih dan bersyukur KPPU memberikan support yang luar biasa karena memang ini tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Dan sekali lagi ini semua kita bisa lakukan tanpa beban. Dan sekali ada yang bermain-main kita coret. Sama dengan APP, sama dengan izin distributor. Walaupun berdasarkan ketentuan apinya 2 tahun, tetapi seluruh nama bukan hanya PT, pemegang saham, direksi dan komisaris, insya Allah kami lupa untuk memberikan izin berikutnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan blacklist, tetapi agak lupa karena sistemnya reject terus nama-nama itu. Jadi itu pengusaha itu paling takut kalau dia nggak bisa dagang lagi. Jadi atas dasar itu saya mengajak mereka, yuk baik-baik. Dan you jangan pikir bahwa saya hanya main-main dan gertak sambal. Saya lakukan benar. Dan tidak ada, kalau saya sudah sampaikan, saya pasti lakukan. Karena saya sudah memperhitungkan dengan masa kita diskusikan dengan eselon 1. Ini nggak bisa kita biarkan. Kita tidak mungkin membiarkan rakyat terus-menerus menderita dan hanya sekelompok orang yang menikmati keuntungan itu dan berbagai lain. Tetapi secara keseluruhan yang menjadi muara adalah kita yang sebagai penyelenggara negara untuk kita berbuat yang terbaik dan tanpa beban. Pikiran kita fokus adalah hanya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Saya berkali-kali setiap saya mendengar Mars perdagangan narasi, kalau kita hayati betul, itu adalah merupakan komitmen kita. Kita meningkatkan perdagangan kita dan kita berbuat adalah untuk kepentingan, sekali lagi untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Ibu bapak dan saudara sekalian, waktu ini kita dengarkan bersama, kita simak itu, kita serapi apa yang disampaikan, karena KPK lahir melihat situasi kondisi bangsa yang tidak terkendali. Tanpa KPK kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi sekian dalam perjalanan ini. Tidak mudah. Dan KPK di satu sisi oleh masyarakat, oleh rakyat menjadi tumpuan harapan. Karena kita semua mempercayai KPK sebagai lembaga yang bisa dipercaya. Tetapi untuk sekelompok orang, ini adalah yang paling dibenci. Dan memang tidak perlu disukai 100%. Pada waktu bersiap untuk menjadi komisioner, bekerja di KPK, bukan untuk popularitas, tetapi betul untuk menegakkan dan meluruskan perjalanan bangsa ini. Saya berkali-kali sudah sampaikan, dan untuk sekian kalinya saya sampaikan, saudara sekalian,
Ini adalah kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik. Negara dan bangsa ini memberikan kesempatan pada kita. Kita sudah mendapatkan begitu banyak. Dan apabila kesempatan ini tidak saudara pergunakan, maka saudara membeli karcis ke neraka. Nah, kalau saudara tidak membeli karcis ke neraka, berbuatlah baik. Untuk itu simak baik-baik apa yang disampaikan oleh KPK, dan biarlah ini menjadi komitmen kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.